Halo, saudari-saudara, terus kita rayakan anugerah kehidupan ya. Para suami istri dan siapapun Anda, mari kita lihat. Saya ingin bermain dengan kertas ini. Yang saya bawa ini apa? Ya, kertas putih dengan nokta hitam. Ya, betul. Titik hitam. Ya, betul, urek-urekan spidol hitam dalam kertas ini. Saudari-saudara, lihatlah. Secara spontan, kita mengatakan apa tentang kertas ini? Yang kita lihat adalah titik hitam yang mungkin kurang dari 2 cm diameternya, yang menjadi bagian kecil dari seluruh kertas A4 ini. Kadang-kadang kita dirisaukan oleh sesuatu dalam diri kita yang tidak perlu dirisaukan. Ada banyak yang membuat kita bahagia. Katakanlah begini, ketika muncul jerawat dalam diri ini, di pipi kita ini, apa yang kemudian kita lakukan? Kita menjadi begitu gelisah bagaimana nanti ini harus disembuhkan, ke dokter mana, obat jerawat itu apa mesti harus dipencet saja supaya supaya bersih segera hilang. Dan energi kita, perhatian kita, fokus kita adalah bagaimana menghilangkan jerawat. Padahal keindahan tubuh kita bukan hanya soal pipi, apalagi hanya soal hilangnya jerawat. Tetapi kita terlalu fokus pada hal-hal yang ekstrim di dalam hidup. Itu sangat berbahaya loh, juga dalam kehidupan suami istri, ya. Sangat berbahaya. Seringkali ketika Anda pulang dari kerja dan sudah capek, dan kemudian masuk halaman rumah selalu melihat ada anduk yang tidak dijereng, tidak dijemur secara benar. Tetapi selalu ugal-ugalan dan hanya disampirke. Dan spontan kita langsung marah dan kecewa, seolah-olah semua itu hancur hanya karena anduk. Padahal ketika kita masuk halaman rumah, kita dapati sepeda tertata rapi, sandal di depan rumah tertata rapi, halamannya bersih. Ketika kita masuk sudah ada minum sore dan snack dan sapaan ramah anak-anak dan pasangan hidup Anda. Dan sudah bau masakan yang enak untuk santap malam dan seterusnya. Jadi kadang-kadang kita secara ekstrim memberi perhatian sesuatu yang kurang, dan itu sebenarnya persentasenya sangat kecil, dan melupakan hal lain yang jauh lebih indah dari itu. Dan celakanya itu sering terjadi dalam konteks hidup berpasangan suami istri. Mungkin Anda menuntut tanpa sadar bahwa pasangan hidup Anda adalah manusia yang sempurna. Padahal Anda juga tahu bahwa tidak ada yang sempurna. Dan ketika Anda merayakan sakramen perkawinan dan menerima as you are, menerima apa adanya, termasuk yang diteguhkan itu ya kekurangan-kekurangan yang sudah Anda lihat bahkan sebelum menikah. Menerima. Oke, saya ingin mengambil contoh lagi begini. Seorang ibu memasak dan setiap hari memang memasak. Dan selalu saja dirasakan oleh si suami, masakannya selalu asin. Apa yang kemudian terjadi? Saya menuliskan dalam buku ini. Anda mungkin kecewa, menyesal bahwa ternyata kalau masak pasangan hidup Anda selalu kasinan. Maka setiap kali makan tiba, Anda menampakkan wajah yang tidak ceria, tidak gembira, tidak berterima kasih, tapi ini nanti pasti asin. Dan kalau Anda melihat pasangan Anda, mesti asin. Dari hanya soal asin, lalu kemudian bertumbuh perasaan-perasaan lain. Dalam tradisi Jawa misalnya, masak asin itu diartikan sebagai pengen menikah. Maka kemudian ada mulai curiga dan metani. Relasinya dengan itu seperti apa ya? Jangan-jangan kalau saya ke kantor dia WA-an asik ya? Jangan-jangan video call ya? Jangan-jangan ia datang ya? Dan dari situ kemudian banyak hal Anda tafsirkan sendiri. Kecenderungan dongkol, kecewa, marah. Bukan hanya ketika ditawari makan, tetapi sungguh mendominasi hidup Anda, cara pandang Anda terhadap pasangan, dan melupakan 1001 keindahan dan kasih pasangan terhadap Anda. Ciloko ya, kalau begitu ya. Ayo kita sadari. Anda pernah mendengar kata -1, -1. Jadi kalau orang bermain musik, dia akan tampil sendirian di panggung, dia sudah menyusun bandnya lengkap, kecuali alat yang akan dia mainkan di panggung.
Sehingga nanti walaupun dia hanya memainkan klarinet misalnya, tetapi iringannya sudah lengkap orkestrasinya. Seringkali kita punya perspektif minus one, yaitu memandang pasangan sebagai sosok yang kurang. Padahal sekali lagi itu hanya hal yang sangat kecil. Ada banyak keindahan, bukan hanya bahwa dia kukulen, kita getuni. Bukan hanya karena dia suka makan permen, kita merasa malu masa di mana-mana makan permen. Kita tidak melihat bahwa ia adalah seseorang yang luwes, supel, bersih, keluarga yang baik, pekerja keras, romantis, peduli, amat sayang pada Anda, tabah, tidak cengeng, mandiri, soleha, dan masih banyak lagi. Dan kita masih fokus pada satu hal, kok dadak ngono to ya. Pasanganku ki kok kukulen to ya. Pasanganku itu kok nggak serius to ya kalau berkomunikasi dan seterusnya. Nah, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita perbarui perspektif kita, cara pandang kita, sudut pandang kita dengan cara melihat yang lebih luas. Bukan hanya nokta hitam dalam kertas, tetapi kertas putih seukuran A4. Kok ya nggak ada tadi ya? Misalnya apa ini? Itu kertas putih seukuran A4 Romo. Hebat loh ya kalau begitu. Melihat jauh lebih luas daripada nokta hitam yang ada di tengahnya. Kalau toh ada kekurangan wajar. Bapak Suci mengatakan loh, pasangan Anda tidak sempurna, itu pasti. Atau Bapak Suci yang sama, Bapak Suci Francis mengatakan pasangan Anda itu suatu produk yang belum selesai. Jadi bahkan ketika Anda sudah menikah 25 tahun, pasangan Anda itu belum selesai dibentuk dan Anda berkewajiban untuk membentuknya menjadi baik. Amin. Yuk, bahagia karena keluarga. Tuhan memberkati Anda sekeluarga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.